Perundungan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, dalam jaringan atau daring yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka atau cedera, luka fisik permanen, atau bahkan kematian. Jenis-jenis perundungan itu ada 4. Di antaranya, pertama, perundungan fisik. Pelaku secara berulang melakukan kekerasan fisik kepada korban, misalnya dengan memukul, menendang, dan mencubit. Yang kedua, perundungan verbal. Perundungan ini tidak melakukan kekerasan secara fisik, namun dengan kata-kata yang melukai korbannya seperti mengejek dan menghina melalui perkataan. Yang ketiga, perundungan sosial atau relasional. Perundungan sosial seperti ini berdampak langsung kepada korban dan merusak relasi sosial korban dengan orang di sekitarnya. Yang keempat, perundungan daring atau yang sering disebut dengan cyberbullying. Perundungan daring sebenarnya merupakan bentuk baru dari perundungan konvensional yang muncul melalui ruang-ruang digital. Selain di media sosial, perundungan daring bisa terjadi melalui email, pesan singkat, dan media daring lainnya. Artinya, perundungan daring bisa terjadi secara publik seperti di kolom komentar, sebuah post, ataupun secara private seperti dalam pesan komentar. Beberapa pihak yang saling terlibat dalam perundungan antara lain sebagai berikut. Pertama, pelaku. Pelaku adalah seorang yang melakukan perundungan. Pelaku cenderung merasa diri lebih unggul, sulit berempati, agresif, dan menyalahkan korban atas tindakan perundungan yang ia lakukan terus-menerus. Yang kedua, korban. Korban adalah orang yang menjadi target aksi perundungan. Semua orang dapat menjadi korban perundungan. Akan tetapi, terdapat beberapa kondisi yang membuat murid lebih rentan menjadi korban. Yang ketiga, penonton atau bystander adalah pihak yang tidak terlibat langsung dalam kejadian perundungan. Padahal, dengan hanya menyaksikan dan tidak berbuat apa-apa, bystander terlibat dalam membiarkan perundungan terjadi. Bystander juga dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu bystander aktif dan bystander pasif. Bystander aktif biasanya ikut senang dengan adegan-adegan perundungan yang dilakukan pelaku, sehingga secara tidak langsung mendukung tindakan pelaku. Sedangkan bystander pasif biasanya hanya menyaksikan situasi tanpa membantu korban ataupun mendukung pelaku. Perundungan dapat terjadi kapan dan di mana saja. Di antaranya di sekolah. Selain rumah, satuan pendidikan adalah tempat yang cukup rawan terjadi perundungan. Keberagaman yang ada di sekolah terkadang membuka peluang terjadinya perundungan. Perundungan di sekolah dapat terjadi antara lain guru ke siswa, guru ke guru, siswa ke guru, atau siswa ke siswa. Yang kedua, di rumah. Rumah seharusnya adalah tempat paling nyaman dan aman bagi anak. Peranan orang tua dan juga anggota keluarga dalam menjaga kenyamanan dan keamanan anak sangatlah penting. Namun, siapa sangka ternyata rumah justru bisa menjadi tempat yang menyeramkan bagi anak. Perundungan ternyata juga bisa terjadi di lingkungan rumah. Perundungan di rumah dapat terjadi antara lain orang tua ke anak, kakak ke adik, ataupun adik ke anak. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat, khususnya di lingkungan yang heterogen, perundungan cenderung terjadi. Perundungan bisa terjadi di mana saja, seperti di warung, taman bermain, kendaraan umum,
dan tempat-tempat lainnya. Korban pun bisa siapa saja, mulai dari penghinaan fisik, penghinaan status sosial, pemalakan, pemukulan, dan sebagainya. Yang keempat, dunia maya. Tempat terakhir yang seringkali terjadi perundungan adalah dunia maya. Perundungan yang terjadi di dunia maya dikenal juga dengan istilah cyberbullying atau perundungan cyber. Cyberbullying dapat menimpa siapapun di dunia maya, khususnya di media sosial. Bentuk perundungan yang ada di dunia maya umumnya berupa hujatan pada kolom komentar, mengunggah informasi yang tidak benar, atau hoaks keburukan tentang seseorang, maupun pesan teror yang dikirim lewat pesan pribadi. Mitos atau fakta. Perundungan di kalangan anak atau peserta didik adalah hal yang wajar. Mitos. Karena kepada siapapun dan kapanpun perundungan itu tidak akan pernah menjadi wajar. Yang kedua, perundungan membentuk karakter anak lebih kuat. Mitos. Anak tidak akan lebih kuat jika terus dirundung. Ia malah akan menjadi lemah, memiliki mental yang lemah, takut tampil di depan, percaya diri yang krisis. Ketiga, perundungan fisik dan verbal sama-sama berdampak buruk. Fakta. Karena tidak hanya perundungan fisik, tidak hanya memukul, mencubit, menendang, tapi kata-kata pun bisa menyakiti seseorang dan sangat berdampak buruk bagi psikologinya. Yang keempat, perundungan sama dengan candaan atau gurauan. Mitos. Karena candaan atau gurauan tidak akan menyakiti perasaan siapapun. Apabila itu sudah menyakiti atau melukai perasaan orang lain, itu sudah tidak dapat dianggap lagi gurauan. Yang kelima, jika didiamkan, perundungan akan selesai dengan sendirinya. Mitos. Karena perundungan tidak akan pernah selesai dengan sendirinya tanpa kita mengambil tindakan atau melakukan sesuatu untuk mencegah dan menghentikan perundungan itu. Yang keenam, tidak ada manusia yang pantas menerima perundungan. Fakta. Karena pada dasarnya manusia tidak ada yang tahan apabila dirundung terus-menerus, karena akan melukai dirinya dan berdampak negatif untuk dirinya maupun orang lain. Yang ketujuh, cyberbullying memiliki dampak yang sama berat dengan perundungan langsung. Fakta. Karena tidak ada bedanya media maupunlah verbal secara langsung, itu tetap akan melukai perasaan seseorang jika ia dihina, jika ia direndahkan atau difitnah di media sosial. Jadi cyberbullying memiliki dampak yang sama berat dengan perundungan langsung. Berikut adalah beberapa cara untuk menghadapi perundungan. Yang pertama, tanggapi bullying dengan humor atau candaan. Cobalah untuk menganggap apa yang perundung katakan sebagai sebuah candaan atau humor. Tertawalah dengan keras saat mereka mengejek atau menghina kamu. Tetaplah tertawa dan pergi menjauh dari mereka. Yang kedua, jangan tunjukkan rasa takut. Jika kamu menunjukkan rasa takut, perundung akan merasa senang dan akan terus-menerus melakukan perundungan. Yang ketiga,
Beritahu orang lain agar pelaku berhenti melakukan perundungan. Penting bagimu untuk segera melaporkan perundungan yang terjadi agar dapat dihentikan. Misalnya, jika perundungan terjadi di sekolah, maka laporkan ke guru atau ke guru BK. Yang keempat, tataplah pelaku di matanya dan minta ia untuk berhenti. Yang kelima, cobalah untuk tetap tenang dan sebisa mungkin menghindari pelaku perundungan.